terkait kabarnya klien abang bernama Ria Beauty sendiri katanya lagi ada permasalahan apa? Ya, kalau saya lihat dari hasil apa? Dari hasil apa? Apa namanya? Dokes ya dari kemarin ya. Ini kondisi Ria kan cukup amat memprihatinkan ya, memprihatinkan artinya sampai sekarang juga masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kemarin tuh dia tidak boleh minum atau tidak boleh makan ya, masih dikosongkan ya dan masih diinfus untuk bisa didalami ya efek daripada percobaan bunuh diri kemarin ya. Jadi kita udah keempat kali nih percobaan ini nih, udah 4 kali. Ternyata saya baru tahu juga kemarin juga ditanya berapa ada sayatan juga di tangan, mungkin memang sudah amat depresi berat ya, seperti itu. Apakah karena kan kemarin sudah coba memproses terkait penangguhan penahanannya, apa sudah berjalan atau tidak? Ya, penangguhan penahanan saya udah kirim sampai ketiga kali ya, kemarin terakhir ketiga karena memang berdasarkan adanya alasan-alasan yang cukup kuat ya, termasuk juga adanya percobaan-percobaan dia untuk menghilangkan nyawanya sampai dengan minum obat, terus juga menyayat juga di tangan, pergelangan tangan tuh kan juga ada segala bentuk cara biar dia bisa menghabiskan nyawanya itu kan, seperti itu. Makanya ditahti juga sekarang juga semakin ketat ya. Kemarin pasca dari juga dia udah melakukan ada benda tajam atau apa udah nggak ada lagi, tapi akhirnya minum obat nih yang terakhir nih, yang keempat kali ini. Dari mana bang mendapatkan obat? Ya karena obat ini kan jenisnya mungkin paracetamol atau apa ya, obatnya juga belum tahu nih seperti apa. Mungkin kalau misalnya ada orang yang sakit merasa pusing kan dikasih obat. Mungkin itu juga dikumpulin sama dia sampai 17 butir ya, yang dia dia konsumsi gitu. Bang, apa sih bang alasannya sampai nekat mau bunuh diri atau sudah stres atau depresi menghadapi permasalahan hukum atau seperti apa? Ya, pertama dia juga sempat bicara sama saya kemarin. Dia sangat amat tidak terima ya dengan keadaan dia sekarang, karena pertama dia tidak pernah ada korban ya melakukan tindakan perawatan Dharma Lawyer yang dia jalankan kemarin tuh. Nah terus dia juga bicara bahwa anaknya itu kan masih 1 tahun ya, 1 tahun 6 bulan ya, 1 tahun setengah, butuh juga ASI kan, butuh juga perawatan dan kasih sayang ibunya kan. Nah, kemarin ya anak itu saya dengar juga dititipkan ke bibinya di Jakarta, dan sekarang juga kondisinya sakit dan sering nangis gitu loh. Nah itu yang membuat juga berat. Ibunya juga sekarang saat ini juga kondisi ibunya juga ya pulang dari rumahnya Ria, sekarang pulang ke kampungnya, dan sekarang juga keadaannya ibunya juga sangat amat terpukul sekali ya, karena jelas ya memang Ria bersalah, tapi dengan keadaan seperti ini ya buat jadi pertimbangan yang cukup baik ya, agar cepat segera untuk bisa dibebaskan ya, seperti itu. Bang, ancamannya sendiri berapa sih bang sehingga kayaknya yang bersangkutan sangat depresi gitu? Ya undang-undang kesehatan tentunya pasal 17 ya, itu di pasal 435 yang junto pasal 138, pasal 441, yang sekarang juga sudah disangkakan itu pasal-pasal berat ya. Kalau saya lihat di sini ini amat tidak, kalau kita melihat dari apa yang sudah Ria lakukan dan juga di sini juga tidak ada korban, tentunya ini menjadi pertimbangan dan sangkaan kita selaku kuasa hukum untuk bisa menepis semua yang dituduhkan itu gitu. Seperti itu. Berapa bang? 12 tahun bang kalau nggak salah ya bang. 12 tahun dan pasal dan 5 tahun ya untuk pasal 441 ya. 441 12 tahun, pasal 435-nya
itu 5 tahun ya, dan itu ada beberapa pasal junto dan atau ya, dimana semua itu disangkakan di situ kan. Tapi nanti biar kita lihat bahwa seberapa salah Ria Augustina ini, tentunya kita akan lihat dengan alat-alat buktinya dan faktanya. Bang, yang menarik tadi kan abang sampaikan tidak ada pelaporan atau korban yang buat laporan. Nah ini kok tiba-tiba akhirnya yang bersangkutan dikenakan berlapis-lapis pasal. Ya tentunya segala sesuatu tuduhan atau sangkaan itu boleh-boleh aja ya, kalau memang itu sesuai dengan fakta dan buktinya yang cukup kuat tentunya. Tapi biar kita bisa melihat lagi, karena kan nanti masih di dalam tahap 1 nanti penunjuk jaksa, bahwa jaksa akan melihat ini seperti apa. Kalau memang ini tidak bisa dipaksakan, tentunya dengan fakta-fakta yang ada harus dilunturkan semua bukti-buktinya, fakta-faktanya yang apa, tuduhan-tuduhannya kita sandingkan dengan fakta gitu. Posisinya di mana Mas sekarang, Mas? Sekarang dia masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri ya, di apa, perawatan tahanan di kamar melati. Langkah pencegahannya apa Mas? Langkah pencegahan supaya nggak terjadi lagi, apakah Mas minta lebih ketat penjagaan atau gimana? Kemarin saya sempat komunikasi dengan Kasubdit ya, Kasubdit dan Kanit. Mereka bertindak cepat ya untuk bisa dipanggilkan dokter psikiater ya, karena ini kan menyangkut mengenai apa, mental dan ini psikis ya. Jadi minta untuk dirawat dan dicek segala psikisnya ya. Tentunya ini kan harus ada dokter psikiater yang bisa melihat di sini. Kalau memang perlu diobati ya nanti perlu diobatin kan, seperti itu mungkin, agar nggak melakukan hal-hal seperti ini lagi kan. Sejak kapan Bang? Ria Sejak kapan? Kalau dokternya belum, karena ini masih pemulihan. Karena Nggak, kemarin sejak kapan masuk rumah sakit masuk tuh dari hari Minggu ya, hari Minggu? Minggu malam. Senin saya ke rumah sakit belum bisa dijenguk. Kemarin juga Selasa juga saya ke sana juga, karena jenguknya jam 11 jam 12 siang. Jam besuknya cuma 1 jam. Bang, Ria Beauty sendiri itu membuka dari tahun berapa Bang? Artinya kan dari lulus sarjana perikanan apa pertanian abangnya. Tapi Ya. malah justru ke kesehatan, artinya kan tidak nyambung, dan aku produk-produknya abal-abal semua, artinya nggak ada di BPOM juga, nggak ada terdaftar di BPOM, nggak ada izin. Itu sejak kapan Bang? Jadi begini, kalau Ria ini kan kebetulan dia ikut pelatihan perawatan khusus Dharma Roller itu tadi. Dia kan juga ada dokter pembimbing dia, ya. Dokter pembimbing dia kan juga sudah diperiksa di Polda. Nah, dengan adanya dokter dan sertifikat perawatan tersebut, dia bisa akhirnya sekarang melakukan tindakan itu. Nah, sekarang kalau tindakan itu dia pakai, dan obat-obatnya, kebetulan juga obat-obatnya itu juga dia beli juga sama dokter. Dan saya cek juga ke penyidik kemarin, itu juga ada BPOM-nya. Dan memang dia ada beli juga di Shopee atau di online lah pokoknya. Itu juga dia beli dengan semua orang bisa beli itu, tandanya dia udah mengantongi juga BPOM. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia beli terus dia kasih juga ke pasien? Itu menjadi satu pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum, apakah pelanggaran ini cukup pidana kan, atau cukup secara administratif atau seperti apa kan gitu. Makanya nanti pihak jaksa yang akan memeriksa semua berkas-berkasnya Ria ya. Semoga cepat, karena tadi saya sudah komunikasi dengan penyidik minggu depan akan melakukan tahap 1 segera untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau memang ini tidak terbukti ya harus dilepaskan. Oke Bang, sejauh ini